Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita memulai renungan pada siang hari ini, kita akan berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya benar Tuhan hadir, Tuhan memberkati, dan apa yang diucapkan benar-benar menjadi rema untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami panggil Yesus pada siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, bahwa pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk belajar bersama merenungkan akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk keluarga-keluarga yang boleh ada di sekitar kami, dan kami bersyukur mempunyai mereka dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua pada siang hari ini, memberkati dari awal pertengahan hingga akhir renungan ini diwartakan, supaya nama-Mu dipermuliakan, Engkau semakin tinggi, dan kami semakin rendah. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara semuanya? Saya Agnes Niditansu pada siang hari ini akan sharing mengenai renungan firman Tuhan yang mempunyai tema besar, yaitu keluargamu layak diperjuangkan. Keluargamu layak diperjuangkan. Tetapi pada bagian pertama dari renungan hari ini ada tema kecil, yaitu berimanlah untuk keluargamu. Berimanlah untuk keluargamu itu seperti biasa sering kita dengarkan, dan di mana-mana akan ada perkataan tentang iman, baik dari gereja, dari orang tua kita, atau mungkin kalau anak-anak di youth, sekolah minggu, ataupun dari kalangan-kalangan rohani, bahwa kata-kata berimanlah itu sering kita dengarkan. Tapi pada bagian pertama, subtema berimanlah untuk keluargamu, dari tema besar keluargamu layak diperjuangkan. Itu saya mengangkat sebagian kecil dari tindakan-tindakan rohani yang patut kita perhitungkan untuk keluarga kita yang kita sayangi. Keluarga kita yang mungkin jauh di luar pulau, di luar negeri, atau di luar kota. Atau saudara kita yang mungkin dekat tapi serasa jauh. Atau mungkin saudara dekat tapi jauh. Banyak sekali kejadian-kejadian di sekitar kita, dalam keluarga kita, yang tentu kita tidak sadari. Berimanlah untuk keluargamu, itu suatu hal sepele sebetulnya yang bisa kita lakukan. Tetapi kita harus diingatkan bahwa dengan beriman untuk keluargamu, maka keluarga akan dimenangkan. Saya mengambil renungan itu dari kitab Galatia 6 ayat 9. Di dalam kitab Galatia 6 ini mempunyai latar belakang, di mana pada waktu itu, latar belakang pada waktu itu, Paulus merespon mengenai pengajaran sesat kala itu. Bagaimana waktu itu pengajaran sesat sangat-sangat kelihatan nyata. Bahkan Paulus mengatakan pengajaran sesat pada waktu itu pada jemaat di Galatia, ada pengajaran sesat yang mengatakan bahwa pertobatan itu tidak akan bisa dikatakan bertobat kalau orang Israel tidak disunat dulu. Pertobatan itu harus dengan satu tanda disunat. Itu artinya sah dan pasti akan diselamatkan. Nah, semua ajaran sesat itu membuat jemaat Galatia waktu itu terkena doktrin yang salah. Berarti aku harus sunat. Itu berarti aku akan diselamatkan. Nah, doktrin itu yang mengganjal hati Paulus untuk terus menulis surat untuk jemaat di Galatia. Dan doktrin pada zaman Rasul Paulus itu untuk jemaat di Galatia, selain doktrin bahwa
yang selamat, orang Israel yang selamat itu harus sunat. Itu juga adalah doktrin yang kala itu benar-benar sangat membuat kesalahpahaman yang besar untuk jemaat di Galatia. Bahwa ada suatu doktrin yang mengatakan, wah, kasih karunia Kristus itu pasti menyelamatkan, pasti memerdekakan. Jadi kita, apapun dosa kita mau berdosa, kita mau melakukan hal keji apapun, tidak masalah, karena nanti akan diselamatkan oleh kasih karunia Kristus. Nah, itu doktrin yang sangat salah pada kala itu. Sehingga Rasul Paulus sangat-sangat merasa tidak nyaman dan merasa terpanggil untuk menulis surat untuk jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Sehingga doktrin yang harus sunat, kalau tidak sunat tidak selamat. Sehingga doktrin, oh sudah ada karunia Kristus, penyaliban Kristus, sehingga kalau berbuat salah tidak masalah, kita salah terus tidak masalah, karena pasti akan dimerdekakan oleh penebusan. Nah, itu doktrin yang salah besar yang diimani oleh jemaat pada waktu itu. Dan Paulus mengajarkan bahwa kasih Kristus itu harus berbuat baik kepada semua orang. Paulus mengajarkan pada jemaatnya di Galatia bahwa kasih Kristus itu harus ada dalam diri setiap jemaat. Untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, terutama apa saudara? Terutama keluarga. Kepada jemaat gereja, dan juga pada keluarga. Keluarga tidak harus keluarga kandung, tapi juga keluarga seiman. Nah, pada konteks di Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia itu adalah keluarga dalam iman Kristus, keluarga seiman. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih Kristus itu benar-benar ditanamkan Paulus kepada jemaat di Galatia. Bahwa dalam keluarga yang jemaat atau dalam lingkup yang kecil dalam keluarga, lebih mudahnya, dalam keluarga, kita harus saling mengasihi, menanggung beban. Itu kata Rasul Paulus pesannya. Dan kasih Kristus itu harus sesuai dengan roh yang ada pada kita. Kasih Kristus benar-benar ada dalam diri kita. Kita harus benar-benar memanggil Kristus. Roh Tuhan hadir dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga segala kekurangan kita akan disempurnakannya. Sehingga kedagingan kita akan disempurnakannya. Tanpa kasih Kristus, tanpa kita mengundang Roh Kudus, jemaat pada waktu itu ya, pasti akan hidup dalam kedagingan dan tidak bisa melepaskan dari hal-hal kedagingan yang tidak bisa kita lepaskan secara manusia tanpa kita memanggil, tanpa jemaat kita dia memanggil Roh Tuhan untuk hadir dalam kehidupan mereka dalam berjemaat. Kasih Kristus mengingatkan jemaat di Galatia pada waktu itu. Rasul Paulus mengatakan terus berulang kali, kasih Kristus akan menghilangkan kedagingan dan akan menghilangkan keinginan untuk menghakimi dan menindas yang lemah. Demikian pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Mari kita baca dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Begini firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita ulangi, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya apa, saudara-saudara? Tidak jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya,
kita akan menuai. Tidak jemu-jemu berbuat baik terus, berbuat baik terus, berbuat baik terus. Sehingga apabila sudah datang waktunya, kita tidak menjadi lemah. Apa artinya tidak menjadi lemah? Saat kita berbuat baik, kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menerima hasilnya. Kalau kita apa? Tidak menjadi lemah atau tidak menyerah. Ya, tidak menjadi lemah artinya tidak menyerah. Kalau menyerah, ya perbuatan baik yang sudah kita lakukan berulang kali tidak akan kita tuai. Karena apa? Karena kita akan lemah. Kita menyerah sebelum selesai. Jadi kita harus bersabar. Seperti dalam perkataan Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 9 ini. Nah, pada jemaat di Galatia pada waktu itu, yang mereka menjadi lemah karena banyaknya doktrin-doktrin ajaran sesat nabi-nabi palsu pada waktu itu, membuat mereka kehilangan arah, membuat mereka tercerai-berai, membuat mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, mana yang benar, mana yang salah pada waktu jemaat di Galatia pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan keadaan sekarang, keadaan kita? Bagaimana dengan keadaan keluarga kita, saudara-saudara? Yang lebih kecil daripada sekumpulan masyarakat, sekumpulan jemaat. Kita breakdown, kita ambil yang paling kecil, lingkup yang terkecil adalah keluarga. Ada jemaat yang dulu terpecah-pecah, bingung dengan keadaan yang tidak menentu, saling menghakimi, saling berfitnah, hidup dalam kedagingan, permasalahan. Nah, bagaimana dengan keadaan keluarga kita pada saat ini? Keluarga kecil kita, orang tua kita, kakak adik kita, kakek nenek kita, bahkan mungkin anak-anak kita bagi yang sudah berkeluarga. Bagaimana keadaan keluarga kita? Mungkin keluarga kita hidup dalam doktrin yang tidak pasti, doktrin yang salah, ajaran yang salah. Orang tua sudah terlanjur menanamkan ajaran yang salah kepada kita. Atau mungkin keluarga kita ada di dalam suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Ada dalam kondisi yang benar-benar tidak menyenangkan di ujung tanduk. Mungkin keadaan orang tua kita di PHK. Atau tidak di PHK, masih bekerja, tapi keadaan ekonomi tidak memberikan suatu hasil yang menyenangkan untuk mencukupi kebutuhan kita. Itu bisa menjadi suatu masalah yang besar. Apalagi di keadaan seperti ini. Atau hubungan suami istri yang sepertinya dekat, tapi ternyata jauh. Tidak ada kasih lagi. Atau hubungan menantu dengan mertua yang semakin hari semakin meruncing. Tidak bisa diuraikan, serba salah. Dan serba susah untuk dipersatukan. Semuanya seperti di ujung tanduk. Nggak bisa diselamatkan. Cara manusia sepertinya benar-benar membuat suatu permasalahan yang besar. Atau ada lagi permasalahan keluarga seperti istri atau suami atau anak yang sakit-sakitan. Atau mengalami sakit yang serius. Nah, hal ini membuat kita menjadi goyah. Tidak ada lagi Roh Kudus dalam hati kita. Karena kita memikirkan perkara-perkara daging. Perkara-perkara yang memang harus gimana lagi nih Tuhan. Aku sangat khawatir dengan kehidupanku, keuanganku, sakit suamiku, sakit istriku, sakit anakku. Jadi hal ini membuang akal sehat kita. Karena keluarga itu keluarga yang sangat kita sayangi, yang sangat kita banggakan, bahkan hati kita tercurah pada keluarga itu. Saking sayangnya kita sama mereka. Jadi membuat hubungan kita dengan Tuhan
menjadi renggang, menjadi tidak hangat lagi, tidak ada api Tuhan dalam keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, keadaan kita sama seperti keadaan jemaat di Galatia pada waktu itu. Secara manusia sudah tidak bisa diselamatkan keadaan keluarga, terlanjur berat, hampir bercerai, anak-anak tidak bisa terkontrol, atau mempunyai anak-anak kebutuhan khusus yang membuat ibu-ibu, membuat ayah tidak bisa berpikir jernih, atau mempunyai remaja yang susah kontrol, yang tidak nurut sama kita orang tua, atau ada masalah yang lain yang mungkin tidak bisa saya ucapkan di sini, mungkin tidak tersampaikan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Rasul Paulus memberikan terus kasih nasihat yang tidak jemu-jemu untuk jemaat di Galatia, kita sebagai salah satu keluarga dari keluarga kita yang lain juga sepatutnya harus berbuat baik yang tidak jemu-jemu terhadap keluarga kita yang mungkin sakit-sakitan, yang mungkin harus membutuhkan pertolongan kita, terhadap orang tua kita yang mungkin kesulitan ekonomi, kemudian terhadap kakak kita atau adik kita yang selalu membuat salah, selalu membuat kita sakit hati, yang tidak bisa diberitahu, dan yang susah sekali untuk diajak ngomong baik-baik. Secara manusia, kita mungkin ada pada titik di mana kita sudah menyerah. Nah, di Galatia 6 ayat 9 tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena kalau kita menyerah menjadi lemah, kita tidak bisa menuai. Ada dalilnya, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua itu ada dalilnya. Ada perkataan Rasul Paulus yang menguatkan iman kita. Jangan menyerah. Berimanlah untuk keluargamu. Kadang merasa malas ya beriman untuk kakak kita yang menyakiti kita. Beriman untuk suami kita yang sakit-sakitan. Beriman untuk istri kita yang sakit-sakitan tapi menyakitkan hati kita. Rasanya ngapain beriman untuk mereka yang tidak tahu dan tidak memahami isi hati kita. Beriman untuk mereka yang menyakiti hati kita. Tapi kalau kita seperti mereka, kita sama dengan jemaat-jemaat Galatia yang hidup dalam doktrin yang salah, hidup dalam kedagingan, hidup dalam perbuatan dosa. Kita tidak ada perbedaan dengan kasih Kristus. Kita tidak ada perbedaan daripada murid-murid Kristus. Kita akan sama dengan orang di luar sana yang hidup dalam kedagingan. Maka berimanlah untuk keluargamu. Serahkan segala sesuatu ke tangan Tuhan Yesus. Rebut kembali keluargamu dari gelap menuju terang. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara mengatakan, mudah sekali mengatakan beriman untuk keluargamu, tapi ini loh yang disakiti setiap hari. Ini loh yang disakiti setiap hari, itu nggak bisa loh mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi berimanlah. Bapak, Ibu, Saudara punya Kristus. Di saat keluarga mempunyai masalah di ujung tanduk, yang masalahnya sudah besar, yang tidak mungkin bisa teruraikan satu persatu. Nah, itu adalah saat yang tepat untuk kita serahkan kepada Tuhan secara total, saudara. Kita serahkan secara total. Nah, saat kita menyerahkan secara total kepada Tuhan, disitulah mukjizat terjadi. Kenapa? Kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai pertobatan itu. Sakit disembuhkan. Orang yang keras kepala akan menjadi lemah lembut.
Karena apa? Karena saudara beriman bahwa akan ada pembalikan keadaan. Kita akan mempercepat, menarik Tuhan, percepatlah keadaan ini. Karena apa? Kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Dengan cara apa? Kita harus beriman, saudara. Tidak hanya beriman, ya aku beriman, berdoa beriman. Tidak demikian. Tidak secara instan. Rasul Paulus kan mengatakan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu berarti tidak sekali, berkali-kali berbuat baik. Berapa kali? Ratusan. Berapa lapis? Berlapis-lapis, ratusan. Tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena pasti kita akan menuai. Nah, bagaimana caranya kita beriman? Bagaimana caranya kita bisa menuai? Yang pertama, saudara, selain kita beriman, kita harus berdoa pada Tuhan. Doakan terus apa yang menjadi ganjalan dalam isi hati ini. Doakan terus apa yang menjadi mimpimu. Doakan terus apa yang menjadi keinginanmu di dalam kamar yang tertutup, dalam tempat yang tersembunyi, dalam diam. Berdoa, tidak usah berisik. Keinginan kita didoakan di Facebook, di story WhatsApp, atau di story media sosial lainnya. Upload di story di mana-mana. Upload di story di mana-mana. Ya, kita hanya cukup berdoa. Dengan diam, dalam diam, Tuhan akan menjawab doa. Jadi nggak usah berdoa aja kepada Tuhan. Itu tugas kita. Nah, beriman saudara-saudara, ya. Berimanlah untuk keluargamu. Beriman itu bagaimana? Beriman bahwa kita itu berusaha untuk terlibat. Karena pada dasarnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita tidak bisa cuma berdoa. Terus beriman dalam kata-kata saja. Tidak bisa. Kita harus punya action. Kita harus punya suatu tindakan. Kalau ada kesempatan, ambillah beban kesedihan dari orang itu. Kalau ada kesempatan, ambil bebannya untuk meringankan bebannya. Gak punya baju, terlibat, kasih baju untuk mereka bisa dipakai, baju dipakai untuk orang-orang yang membutuhkan untuk berganti dalam keseharian mereka. Cukup terlibat dalam penggalangan dana untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan, orang tua asuh, anak-anak yang terlantar tidak bisa membayar uang sekolah mereka, tidak bisa membayar uang sekolah mereka, nggak bisa, cukup berdoa, saudara. Terlibat, cukup terlibat sudah cukup. Atau kalau ada kesempatan, terlibatlah secara terus-menerus berbuat baik. Jadi mengurangi beban mereka. Ada kesempatan, berbuat baiklah, berusahalah, dan berimanlah bahwa semua pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Berdoalah untuk orang tuamu yang mungkin sudah terlanjur menyakiti hatimu. Berdoalah tidak jemu-jemu. Buanglah kedaginganmu. Orang tua menyakiti aku. Teruslah mendoakan mereka. Tengoklah mereka. Teleponlah mereka walaupun mereka. Setiap kita mengatakan, halo Pak, halo Ma, mereka akan mengucapkan, ngapain telepon? Jadi mengucapkan kata-kata. Buanglah sakit hatimu. Terus berbuat baik. Terus berbuat baik, menelepon orang tuamu. Malam hari, siang hari. Kirimlah mereka. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai berkat, kirimlah mereka dengan bentuk kasih sayang. Mengirim buah atau mengirim kesukaan mereka, mendatangi mereka. Walaupun mungkin tidak dianggap, datanglah terus, tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena Anda datang, Bapak Ibu datang, tidak sendirian, di belakang Bapak Ibu
ada Tuhan Yesus yang mempunyai kekuatan yang besar untuk membalikkan keadaan mereka yang keras menjadi lemah lembut. Jadi orang tua yang tadinya keras, dari Bapak Ibu Saudara berbuat baik tak jemu-jemu, akan menuai. Mereka akan menjadi lembut pada saatnya bila kita tidak menyerah. Nah, itu salah satu contoh untuk terus berbuat baik dan terlibat action selain kita berdoa dan beriman bahwa orang tua kita akan bisa baik kepada kita, akan bertobat. Demikian juga untuk saudara kita yang sakit atau kakak kita yang menyakiti hati kita, terus berbuatlah baik untuk mereka. Rebut kembali mereka yang ada dalam doktrin yang salah. Rebut kembali kalau mereka dalam pergaulan yang bebas yang salah. Rebut kembali anak-anak kita yang dalam pergaulan yang bebas atau anak-anak kita yang tidak menuruti kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan supaya mereka kembali ke jalannya dan kita dirubah. Mengapa hal ini terjadi? Kita diberikan hikmat untuk dirubah, untuk kita melakukan perbuatan yang baik dan perkataan yang tidak menyakiti anak-anak kita. Nah, tidak jemu-jemu kita untuk berubah. Tidak jemu-jemu kita untuk berubah untuk kebaikan anak kita. Sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang benar-benar memandarkan kasih Kristus. Saudara-saudara, berimanlah untuk keluargamu, berdoa dan berusaha. Hal itu akan membuat kita menjadi terus menuai hal yang tidak kita duga. Pasti kita akan menjadi lemah dan kita tidak akan menyerah. Pasti akan ada doa yang besar untuk impian dalam keluarga kita masing-masing. Saya mau bersaksi mengenai keluarga saya sendiri. Saya mempunyai ibu yang adalah pendoa. Ibu saya itu seorang pendoa. Dia pendoa syafaat. Dia mempunyai baterai 24 jam yang tidak pernah redup, tidak pernah stripnya cuma satu, selalu full charge. Itu ibu saya. Dia adalah pendoa dan penyampai firman. Kadang kata-kata ibu saya itu sangat tajam, bahkan kadang menyakiti perasaan kami pada waktu itu yang masih muda, masih kecil-kecil. Menyakiti dengan ajaran-ajaran yang bagus waktu itu. Bangun pagi. Kalau tidak bangun pagi, siram air. Wah, rasanya menyakitkan sekali, saudara-saudara. Atau kita dijewer bila kita melakukan hal yang tidak sopan waktu itu. Dijewer betulan. Dan dihajar dengan tongkat, benar-benar sampai tangan saya, kaki saya ini biru-biru. Bahkan kakak saya mempunyai kakak laki-laki yang waktu itu nakalnya nggak karuan. Saya nggak malu mengatakannya. Kakak saya itu minum minuman keras. Dia melakukan hal-hal yang membuat hati ibu saya itu sedih. Dia melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan juga sedih. Sampai dia di usia 30 ke atas, dia juga belum bertobat. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu saya? Dia berdoa tiap hari untuk anaknya. Dia berdoa tiap hari, pujian, penyembahan di kamar yang tertutup. Saya sering mengintip ibu saya sedang berdoa ini. Saya masih kecil. Ibu saya sedang berdoa di kamar. Begitu lamanya. Mulai penyembahan, mulai ngobrol sama Tuhan di kamar, saya bisa mendengarkannya. Kemudian ibu saya juga tidak jemu-jemu mengajarkan untuk anak-anaknya
ini loh perbuatanmu ini salah. Dicelikkan mata kami secara nasihat, secara perkataan, tapi juga dengan hajar, dengan tongkat waktu itu. Sakitnya nggak karuan, saudara, kalau saya melihat kakak saya dipentung, dihajar pada waktu itu. Dan saya disabet dengan ujung ranting kalau saya katakan lupa belajar dan sebagainya. Terlebih kakak saya tiap hari melakukan hal-hal yang membuat ibu saya sakit hati. Tapi ibu saya terus mendoakan. Nah, pada suatu hari kakak saya yang nakal ini namanya Gustaf Haryodamar. Kakak saya Gustaf Haryodamar ini sakit keras sampai dia dimasukkan ke dalam ICU. Waktu saya itu masih kecil ya, dia melakukan perbuatan yang membuat ibu saya sakit hati, sedih. Itu saya melihat ibu saya juga sakit, ibu saya juga sedih melihat kakak saya, dan kakak saya juga karena kehidupannya yang tidak betul juga berulang kali sakit. Nah, ada titik klimaks di mana dia sakit keras waktu itu sehingga dia sampai tidak sadar. Dia tidak sadar dan sangat lemah. Saya mulai beranjak dewasa waktu itu. Saya melihat ibu saya bolak-balik ke rumah sakit. Tidak seperti saya yang adiknya. Saya mungkin membesuk kakak saya mungkin sehari cuma sekali dan hanya berapa menit. Tapi tidak dengan ibu saya. Pagi beliau datang. Siang beliau datang. Malam beliau datang. Menangisi mendoakan anaknya yang mengalami sakratul maut pada waktu itu. Nafas ngos-ngosan. Kakak saya waktu itu, kakak Gustaf. Nafas ngos-ngosan. Tidak bisa membuka mata. Benar-benar dalam keadaan tengah mati pada umumnya. Jadi diajak ngomong oleh ibu saya tiap hari. Orang mengetawakan, sudah banyak berbuat dosa, sudah banyak menyakiti orang tua, sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak baik kepada teman-temannya, kepada tetangga kanan kiri. Tapi ibu saya tidak melihat hal yang memalukan itu. Tidak jemu-jemu dia mendoakan anaknya. Tidak jemu-jemu dia berbuat menasehati anaknya. Dalam keadaan anaknya terkapar, tidak bisa mengatakan apapun. Dalam keadaan dia separuh nyawanya hampir hilang. Ibu saya terus membisikkan ke telinganya. Sebelum dia, Bapak Ibu Saudara ketahui, sebelum dia pingsan, dia baru saja melakukan dosa, Bapak Ibu. Dia habis maki-maki istrinya, dia habis keluar rumah dari istrinya, dia minum minuman keras, dia menyakiti istrinya, dan dia kabur dari rumah. Dan dia didapati sakit sehingga dibawa istrinya ke rumah sakit sampai pingsan. Jadi tidak ada waktu untuk dia bisa ngomong, untuk bertobat, minta ampun, minta maaf, tidak bisa. Karena sudah terlanjur pingsan. Tidak jemu-jemu. Ibunda saya ini terus berbuat baik, menasihati dalam keadaan dia koma. Orang mentertawakan, nggak mungkin dia bisa hidup, atau misalkan dia hidup, dia akan langsung mati. Dia nggak akan bisa bertobat. Dia nggak akan bisa bertobat karena dia sudah terlanjur koma. Dia tidak akan bisa mendapatkan kasih karunia Kristus karena dia sudah terlanjur koma. Tidak ada waktu untuk bertobat. Pasti kakak akan masuk
ke neraka kekal. Tapi tidak dengan ibu saya. Dia beriman penuh untuk keluarga kecilnya. Dia berdoa tidak jemu-jemu di balik badannya. Kadang di samping, kadang di atas kepalanya, kadang di samping kirinya. Sebisanya dari semua sudut ibu saya membisiki. Nak Gustaf, apapun dosamu, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Sebut nama teman-teman yang kau sakiti. Mungkin kamu tidak bisa minta maaf kepada mereka satu persatu. Tidak bisa minta maaf kepada mereka datang ke rumahnya. Tapi sebut dalam doamu. Sebut sekarang anakku. Sebut sekarang dalam komamu. Sebut sekarang nama-nama mereka. Dan minta ampun untuk dosamu. Sebut nama-nama kakakmu. Sebut nama-nama adikmu. Sebut nama ibumu. Sebut nama ayahmu. Minta ampun kepada mereka. Di dalam nama Yesus. Pasti Tuhan mengampunimu. Walaupun kamu pingsan, anakku. Kamu pasti mendengar suara ibumu. Itu perkataan ibu saya. Di sebelah kakak saya yang koma pada waktu itu. Tidak ada pergerakan sama sekali. Mata gerak pun tidak, tangan gerak pun tidak. Hanya nafas yang tersengal-sengal. Tidak ada harapan loh Bapak Ibu Saudara. Tidak ada harapan. Pasti matilah, masuk ke neraka kekal. Dan ibu saya pasti akan sedih karena tidak bisa mempertobatkan di detik-detik terakhir. Pada suatu hari, saat dia dalam keadaan yang kakak saya yang masih dalam keadaan koma, ibu saya di sampingnya mendoakan, terus beriman, 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 anakku melek, anakku terbuka matanya, anakku sembuh, anakku harus dalam keadaan bertobat sebelum dia kau panggil Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kau panggil anakku harus bertobat. Orang-orang mentibir, mengejek, nggak akan bisa terbuka matanya ataupun sadar, nggak akan bisa. Karena sudah koma dan baru saja berbuat dosa. Pasti tidak ada waktu untuk bertobat. Pagi, subuh ibu saya datang. Siang ibu saya datang. Maghrib sampai malam ibu saya datang. Terus membisikkan, Yesus, 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 panggil namanya Yesus, panggil namanya Yesus. Ada suatu hari, saat istrinya keluar, tidak menunggunya, keluar ada keperluan. Ibu saya masuk. Ibu saya kaget, karena tiba-tiba anak saya terbuka matanya, kata ibu saya. Anak saya melek, anak saya sadar, kata ibu saya. Ibu saya gembira, tidak pakai lama. Langsung dia mengatakan kepada anaknya yang dikasihinya, Gustaf, Aryo, Gustaf Aryo, buka matamu, tirukan ibu bicara, bicara, Gustaf, tirukan ibu bicara. Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, aku minta ampun. Kakak saya mengucapkan lirih terbata-bata. Walaupun saya tidak bisa minta maaf secara langsung kepada orang-orang yang aku sakiti, kepada ibu, kepada kakak, kepada adik yang aku sakiti. Tapi aku minta ampun, aku Gustaf Haryo Damar minta ampun atas dosa-dosaku. Ampunilah aku supaya aku layak kau tahirkan dan menjadi bagian dari kerajaan surga. Kakak saya dalam keadaan pingsan, setengah mati, dikatakan koma, tidak ada pergerakan. Bisa melek, bisa ada tanda kehidupan,
bisa mengucapkan lirik perkataan ibu saya yang siang malam tanpa henti berada di sisinya, menunggu sesi di mana kakak saya ada kesempatan untuk membuka matanya, sadar walaupun sekian menit. Sungguh menit yang berharga, yang bisa memutarbalikkan keadaan, bisa menarik kuasa surga untuk memberikan kehidupan. Walau 5 menit kakak saya bisa mengucapkan, mengkopi kata-kata ibu saya. Setelah kakak saya mengucapkan kata-kata pertobatan yang dipimpin oleh ibu saya, dia menghembuskan nafasnya terakhir dalam pertobatannya kepada Tuhan Yesus. Oh, nama Tuhan dipermuliakan. Galatia 6 ayat 9. Ibu saya tidak jemu-jemu berbuat baik dan tidak menyerah, tidak menjadi lemah, sehingga dia menuai hasilnya. Itu kesaksian dari keluarga kecil kami pada waktu itu, kakak saya. Dan ada pertobatan. Dia tidak sembuh, dia meninggal. Tapi ada pertobatan dalam sekian menit kehidupannya. Yesus sanggup memutar keadaan dari dosa menjadi pertobatan. Sehingga ibu saya bisa merebut kembali dalam gelap anak saya. Anak saya dari gelap menjadi terang, ibu saya bersorak. Anak saya dari gelap menjadi terang, ada pertobatan. Dari sekian menit, sadar, siuman yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga ada waktu untuk ibu saya merebut pertobatan, merebut jiwa dari kakak saya untuk datang kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun keadaan Bapak Ibu, apapun keadaan keluarga Bapak Ibu Saudara, orang tua, anak yang kita kasihi, kakak, adik, ataupun teman yang sudah Bapak Ibu Saudara anggap keluarga sendiri. Rebut kembali. Saat keadaan tidak bisa dinalar lagi. Saat keadaan tidak bisa dinalar lagi. Itu adalah saat yang tepat untuk membawa mereka kembali kepada kasih Tuhan. Untuk membawa mereka kembali kepada kasih Kristus. Bahwa mereka bisa mendapatkan kemurahan Tuhan. Dan kita bisa mendapatkan kemurahan Tuhan. Dan keluarga yang ada dalam terang. Oleh karena iman kita bisa menuju terang Kristus dari gelap menuju terang. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini, dari Galatia ini, kemudian dari kesaksian, dari apa yang saya sampaikan, biarlah berkenan menjadi suatu sharing, jadi rema, bahwa sharing ini, renungan ini, bahwa berimanlah untuk keluarga, dapat menjadi berkat untuk Bapak Ibu semua dalam membentuk dan memenangkan keluarga kita yang tercinta. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh mendapatkan kemurahan-Mu, mengingatkan kembali bahwa kami beriman penuh kepada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu, bahwa kami harus selalu berbuat baik, tidak jemu-jemu berbuat baik,
supaya kami mendapatkan hasilnya, mendapatkan jawaban dari doa kami. Dan terus berikan kami roh Tuhan, berikan kami roh kudus, supaya kami tidak jemu-jemu dan tidak menyerah. Karena kalau tidak bersama Engkau, kami akan hidup dalam keputusasaan. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, masuklah ke dalam hati kami. Mari jamalah kami satu persatu, sehingga kami benar-benar mendapatkan kekuatan untuk terus ada, tanda kami bisa memenangkan pertandingan, memenangkan keluarga kami dari terang-Mu, mendapat terang-Mu, dan jauh dan hilang dari segala kegelapan, dan menarik gelap menjadi terang bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk iman dalam hati kami. Dari iman dari hati kami ini Tuhan, membuat kami percaya bahwa iman dalam Kristus Yesus memenangkan keluarga kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami boleh dan pasti akan memenangkan pertandingan, memenangkan keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai hasilnya. Kita tidak boleh menyerah. Beriman, berdoa, dan berusaha. Rebutlah kembali keluargamu dari gelap menuju terang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.